Kita tanya jangan salah ya teman-teman ya. Maaf, apakah ada yang kurang? Nah, ini pertanyaan yang salah. Ya, jawabannya kemungkinan besar jawabnya ya kurang. Maaf, ada yang kurang loh. Kita nanyanya saja udah salah. Sahabatku yang baru ketemu dengan channel ini atau yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah, itu yang di bawah, minta tolong diklik ya teman-teman. Yang merah biar berubah jadi warna hitam, biar Anda semuanya cepat bisa potong rambut dan biar bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya akan menyampaikan cara memahami keinginan pelanggan yang datang potong rambut ke tempat kita. Pelanggan ada beberapa macam ya teman-teman. Yang pertama, pelanggan itu ada yang baru pertama kali datang ke tempat kita. Ini pelanggan baru. Kemudian yang kedua, ada pelanggan yang sudah pernah datang ke tempat kita tapi masih beberapa kali. Kemudian tiga, ada pelanggan yang sudah lama, pelanggan yang sudah sering potong rambut di tempat kita. Sebenarnya simpel sekali teman-teman. Yang pertama, saya biasanya menanyakan modelnya bagaimana Pak, modelnya bagaimana Mas. Nah, ini sangat jarang sekali pertanyaan ini saya tanyakan, karena sangat jarang pelanggan kita itu, khususnya di tempat saya ya, di kampung, yang paham tentang model. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan itu, ketika beliau sudah duduk, sudah saya pakaikan kain penutup, saya tanyakan modelnya pendek apa panjang. Hanya seperti ini, simple. Ketika beliau mengatakan panjang, berarti kita hanya mengurangi sedikit dari rambut beliau. Saya awali, kalau orangnya minta model panjang ya teman-teman ya, saya awali dengan alas clipper nomor 3 dulu, puas tutup sebelah samping tok sini, baru saya tanyakan, ini yang sebelah sini mau tipis apa cukup segini? Saya gitukan. Kalau orangnya mengatakan cukup, nah berarti pinggirnya nggak mau tipis-tipis. Kita lanjutkan, tetap pakai alas clipper nomor 3. Nanti yang paling bawah kita kita congkel-congkel dengan alas clipper 1,5 tuas buka. Kalau ada, kalau nggak ada, tuas 2, tuas tutup untuk yang pinggir-pinggir saja keliling. Itu kalau orang yang pinggirnya nggak mau tipis. Pas saya tanyakan seperti tadi, kalau orangnya minta kurang tipis Mas, nah baru saya kasih nomor 1. Nomor 1. Kemudian saya tanyakan lagi, ini sudah cukup apa dihabiskan? Itu pertanyaan saya. Biasanya kalau orang paham, kalau dia mau habis itu langsung Mas 0, langsung gitu. Kalau orang nggak paham, kita harus tanya seperti itu. Kalau orangnya mengatakan cukup, berarti kita tipisnya keliling kita pakai ukuran 1. Itu untuk pertanyaan pelanggan yang mintanya model panjang. Kemudian bagaimana kalau pelanggan kita minta modelnya pendek? Pas saya tanya, ini modelnya panjang apa pendek? Orang minta model pendek. Ketika dia jawab model pendek, saya bertanya lagi, pendeknya masih bisa disisir apa nggak bisa disisir? Itu pertanyaan saya. Kemudian kalau orangnya mintanya pendek masih bisa disisir, ya kita perkirakan pendeknya itu masih bisa disisir, dalam artian rambutnya masih bisa rubuh, masih bisa nyamping gitu teman-teman. Oke, sambil kita lihat sisirannya orangnya. Kalau orangnya itu sisirnya ke belakang, ya bagaimana caranya kita mengurangi itu, pendeknya itu masih bisa disisir ke belakang, kita sesuaikan. Kalau orangnya minta pendek nggak bisa disisir, saya tanya lagi biasanya, sampingnya masih ada rambut apa habis? Saya gitukan.
Ini kita untuk memahamkan customer yang nggak paham ukuran 1, 0 nggak paham. Kebanyakan nggak paham teman-teman. Biasanya yang paham yang anak-anak muda itu atau yang bapak-bapak TNI itu biasanya beliau duduk udah kanan kiri 0 mas, sudah bilang gitu, belum kita tanya. Kalau orang yang nggak paham kita tanyanya gitu, mau masih ada rambut apa habis itu. Kalau masih ada rambut berarti kita pakai 1. Kalau mintanya panjang masih bisa disisir, motongnya itu saya biasanya pakai alas clipper nomor 2 dulu, samping keliling ya, samping belakang kanan kiri, kemudian bawahnya saya 1 di bawahnya 2 tadi, sekitar, jadi modelnya sekitar model 3 jari teman-teman ya, mudahnya model 3 jari di atas telinga. Ini untuk ukuran 1-nya kita connecting 1 dengan 2 tutup, kemudian atasnya menyesuaikan, yang penting masih bisa disisir. Itu untuk pelanggan yang minta pendek masih bisa disisir. Kemudian ada pelanggan yang minta pendek nggak bisa disisir, ini bagaimana ya? Awal langsung saya pakai alas clipper nomor 1 langsung sampai ke atas, di bawah belahan rambut, keliling lurus ke belakang, yang belakang sampai hampir di pusaran rambut ya teman-teman ya, hampir di pusaran rambut keliling. Itu saya pakai alas clipper nomor 1. Yang sebelumnya sudah saya tanya, yang samping mau habis apa masih ada rambut. Kalau masih ada rambut kita pakai 1 ya, 1. Kalau mau habis ya berarti 0 langsung ke atas. Kalau 0 berarti kita buat cepak 002 ya. Kalau 1 berarti cepaknya 113 atau 311 ya. Jadi rambut kepala ini dibagi 3 teman-teman, atas, tengah, bawah. Nah ini kalau orangnya minta pendek nggak bisa disisir, saya kasih 311. Nah itu ukurannya. Kemudian awal kita pakai 1 ya, 1 sampai ke atas, kemudian atasnya langsung alas clipper nomor 3 tuas tutup. Ini untuk pelanggan yang minta pendek nggak bisa disisir. Kita ambil dari lurus telinga ke belakang. Ini tuh alas clipper nomor 3 tuas tutup. Kemudian yang depan kan masih panjang, ini kita sesuaikan. Kita lanjutkan pakai sisir seperti di video saya biasanya ya teman-teman ya, pakai sisir. Jadi yang belakang, telinga ke belakang ini ukuran 3, tambah ke depan ini tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Sebelum itu, kalau pelanggannya ini bapak-bapak yang sudah tua, saya biasanya menanyakan setelah yang dari sini sampai belahan rambut ini kan masih panjang ya teman-teman ya tadi ya. Setelah kita ambil pakai alas clipper nomor 1 sampai sini, ini kan masih panjang. Nah ini biasanya saya tanyakan, yang depan mau rata pendek seperti ini, sambil saya pegang yang sudah kita potong dengan alas clipper nomor 3 tutup. Yang depan mau pendek seperti ini rata apa sedikit agak panjang? Biasanya saya tanya begitu kalau pelanggan yang sudah agak tua, bapak-bapak. Tapi kalau masih muda biasanya langsung saya seperti tadi, 3 tutup dari telinga ke belakang, kemudian depannya agak panjang gitu, kita sesuaikan. Yang penting depannya masih agak sedikit belok gini, depannya tok, yang sini pendek tapi agak panjang sedikit dari ukuran 3, jadi tambah panjang, tambah panjang. Itu diantara cara saya memahami pelanggan yang minta pendek nggak bisa disisir. Terus bagaimana? Ada pelanggan yang sudah pernah potong di tempat kita tapi belum sering teman-teman, mungkin 2 kali atau 3 kali. Nah beliau potongnya ini agak lama, 1 bulan lebih baru datang lagi. Terus beliau mengatakan,
Mas model kok biasa gitu, orangnya sok kenal gitu ya, sok kenal padahal ya belum kenal kan masih baru pelanggan baru, saya katakan kan masih 2 kali potong misalnya, sehingga kita lupa, aduh model dia ngomong seperti biasanya padahal masih 2 kali potong. Lah kita kan lupa ya tentunya ya, kalau orang yang belum terlalu sering ke tempat kita. Nah itu saya tanyakan, maaf modelnya gimana ya, kok saya lupa Mas Yan, maaf belum apa loh ini, saya sambil senyum, sambil kita ajak, sambil guyon gitu loh, sambil santai. Biasanya saya gitu. Ya kok biasa ya Mas, misalnya orang yang ngotot gitu, ada memang orang yang seperti itu. Baru saya tanyakan, ngapunten, ini yang atas mau dikurangi banyak apa dikit ya? Saya biasanya seperti itu. Mohon maaf, yang atas mau dikurangi sedikit apa dikurangi banyak? Saya gitukan biasanya. Kalau ini saya benar-benar lupa, ini kemarin gimana ya modelnya orang ini potongnya. Saya tanya seperti itu. Kalau dia ngomong dikurangi banyak Mas, nah baru kita ada gambaran, oh berarti pendek ini. Kalau dia ngomong dikurangi dikit Mas, oh berarti ini modelnya panjang, kita ada gambaran. Tapi masih ngambang kan, mau kita tanya terus nggak enak karena orangnya sudah ngomong kayak biasa gitu. Nah kalau ini yang terjadi, maka saya awali dengan alas clipper nomor 2 dulu, samping kanan. Seret, baru saya tunjukkan di kaca. Pak, ini tipisnya segini apa kurang tipis ya? Maaf saya masih lupa ini Pak. Sambil ketawa kecil gitu. Misalnya orangnya bilang kurang tipis Mas. Nah baru kita pakai alas clipper nomor 1, was tutup. Kita tunjukkan lagi. Maaf Pak, segini ya Pak ya? Oh ya. Nah, kalau misalnya dia mengatakan anu Mas, habis. Nah baru kita nolkan. Jadi 0 ini adalah terakhir teman-teman. Saya nggak pernah motong rambut orang yang nggak minta 0, saya kasih 0 itu nggak pernah. Jangan ya teman-teman ya. Kalau sudah 0 itu kan habis. Dan ternyata banyak sekali orang itu yang nggak seneng 0, nggak seneng habis, pinggirnya itu banyak. Maka saya selalu 1 ini sudah cukup tipis, sudah cukup. Nah kita ambil alas clipper nomor 1, orangnya mengatakan cukup. Nah berarti gambaran saya ini dia mau yang atas dikurangi dikit, 1 tipisnya 1 cukup, sudah ada gambaran ya teman-teman. Kita potong saja 3 jari wis. Seret, yang atas kita kurangi dikit, sudah selesai. Baru kita tanyakan, segini cukup ya Pak ya? Saya gitu. Oh iya Mas cukup. Ya udah, kita finishing, kita buat outline. Nah seperti itu. Dari awal buka itu saya setelah finishing, saya sudah anggap rapi. Itu kebiasaan saya ini ya, boleh ditiru boleh enggak ya teman-teman, terserah pendapat Anda masing-masing. Saya itu selalu menanyakan, mohon maaf, ada yang kurang apa cukup seperti ini? Biasanya saya menanyakan itu sebelum terakhir saya ngelepas kain penutup. Ini ternyata banyak pelanggan saya yang mengatakan ini adalah yang saya katakan barusan, maaf, ada yang kurang apa cukup seperti ini. Ini ternyata membuat pelanggan saya itu heran. Banyak yang ngomong, saya nggak pernah Mas potong di mana-mana ditanya kayak gini. Jadi itu menyenangkan hati pelanggan ternyata. Dan itu untuk saat ini, beberapa hari ini sudah mulai saya kurangi. Karena antrian, kalau pas antrian banyak, itu termasuk menambah waktu ya teman-teman ya. Itu mulai saya kurangi. Kalau biasanya saya tanyakan seperti itu, kali ini saya biasanya bertanya sambil saya sisir sebelum
buat outline. Segini cukup ya Mas ya? Saya cuma tanya gitu tok. Cukup ya Mas ya? Gitu. Rata-rata jawabnya cukup. Hanya orang yang ruwet kalau kita tanya cukup ya segini, itu orangnya bilang, oh ini Mas kurang. Ini hanya orang-orang yang memang orangnya seperti itu gitu loh. Umumnya kalau kita tanya segini cukup ya, mesti jawabnya cukup. Kita tanya jangan salah ya teman-teman ya. Maaf, apakah ada yang kurang? Nah ini pertanyaan yang salah. Ya jawabannya kemungkinan besar jawabnya ya kurang. Maaf, ada yang kurang loh. Kita nanyanya saja udah salah. Kalau kita tanya segini cukup ya Pak ya. Nah itu rata-rata 99,9% itu jawabannya cukup gitu. Dan ini diantara cara kita memahami keinginan pelanggan. Terus jangan ragu ya teman-teman yang mau bertanya, kalau ada orang yang dia merasa sudah potong langganan ke tempat kita, nah kita sendiri masih lupa, Mas seperti biasa gitu, kita lupa, ya tanya saja nggak apa-apa. Itu enggak, istilahnya enggak membuat kita dianggap seperti orang yang nggak bisa motong ya, enggak, justru kita profesional gitu loh. Kalau kita maaf, saya masih lupa, belum hafal kemarin gimana ya modelnya gitu. Kalau dia ngeyel seperti tadi ya, saya ulangi lagi biar jelas. Kalau dia ngeyel kayak biasa ya Mas ya, pelanggan saya juga ada yang seperti itu. Ada yang bapak-bapak tentara itu, dia duduk langsung ngomong model tentara Mas. Tentara kan banyak modelnya ya. Saya motong banyak sekali pelanggan saya yang TNI itu banyak. Kalau ada yang ngomong model tentara gitu, model yang mana? Sedangkan bapak-bapak TNI itu modelnya macam-macam. Itu saya menyingkatnya begini. Kalau bapak-bapak TNI, oh iya Pak, ngapunten, modelnya cepak apa rapi? Saya singkat seperti itu. Kalau jawabnya cepak, berarti ya cepak, kita buat cepak. Cepak itu artinya tipisnya itu sampai atas. Atau kalau model fit itu high fit, itu cepak teman-teman. Kalau mintanya rapi, model rapi. Kalau rapi berarti biar terlihat seperti tidak seperti tentara. Banyak ya bapak-bapak TNI itu yang modelnya model rapi gitu. Biasanya yang sudah senior, yang sudah pangkatnya udah tinggi itu nggak cepak teman-teman. Nah, itu kita buatnya 3 jari. Jadi sampai 3 jari di atas telinga, ini tipisnya, yang ke atas panjang, menyesuaikan. Itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, kira-kira gambarannya untuk memahami customer kita yang macam-macam keadaannya. Kalau customer anak-anak seperti ini, anak-anak itu jangan tanya kepada anaknya teman-teman, tanya kepada orang tuanya. Maaf Bu, ini modelnya pendek apa panjang? Gitu kan. Nah, setelah orang tuanya ngomong model pendek atau panjang, baru kita tanya ke anaknya, sehabisnya seperti itu. Nah, sampean seneng panjang apa seneng pendek rambutnya? Saya tanya seperti itu. Kita sinkronkan antara orang tua dengan anaknya. Kalau si anak ngomong seneng panjang, ya kita jangan terlalu pendek yang atas. Walaupun orang tuanya minta pendek. Kalau anaknya minta seneng pendek, langsung kita buat cepak 3-1-1. Atas 3, dari telinga ke belakang, sini 1 ke bawah. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Kalau ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu untuk permasalahan-permasalahan sahabat-sahabat semua, khususnya yang masih pemula di bisnis potong rambut ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.